Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi fadala bani Adam bil ilmi wal amali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sama kita muliakan guru kita, ulama kita, Syekh Al-Mukarram Ahmad bin Muhammad dari negerinya para wali, yakni negeri Yaman, yang jauh-jauh safar sampai datang ke kampung kita ini. Kampung kita bukan kampung apa-apa, kampung kita bukan kampung siapa-siapa, tapi ketika hadir di kampung kita para ulama, dan alhamdulillah beberapa waktu yang terlalu juga hadir para habaib di kampung kita, maka insya Allah itu sebagai sumber dan asbab kebaikan Allah turunkan di kampung kita. Yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar sebagai penterjemah nanti apa disampaikan oleh Syekh kita. Kan nanti tausiah disampaikan oleh Syekh itu menggunakan bahasa Arab, walaupun kita dulu asalnya dari Arab. Kita semuanya anaknya Adam, berasal dari sorga, dan di sorga itu tidak ada bahasa kecuali bahasa Arab. Tapi karena kita sudah jauh dari kehidupan Nabi Adam, makanya sekarang kita lupa bahasa Arab. Tapi jangan pernah mimpi Bapak Ibu untuk bisa masuk surga kalau nggak bisa bahasa Arab. Repot kita. Ibu Bapak bisa nggak bahasa Arab? Bisa nggak bahasa Arab? Nggak bisa? Nggak masuk surga. Selesai. Nabi sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Pernah lihat Rasul sholat, Pak? Enggak. Kita pernah lihat siapa yang sholat di hadapan kita? Guru kita. Imam kita, guru kita pernah lihat gurunya, gurunya pernah lihat gurunya, gurunya, sampai kepada kemudian tabi'in pernah melihat tabi'in pernah melihat sahabat sholat, sahabat pernah melihat Rasulullah sholat. Bagaimana Rasul sholat? Rasul sholat tidak pernah menggunakan bahasa yang lain selain bahasa Arab. Karena itu kita semua bisa bahasa Arab nih. Allahu Akbar, bahasa apa? Bismillahirrahmanirrahim, bahasa apa? Arab. Pandai bahasa Arab. Ya, itu menyebabkan kita masuk ke surga. Terjemahkan oleh guru kita nanti yang menerjemahkan, karena kita sudah banyak lupa bahasa Arab. Nanti diingatkan kembali guru kita yang mulia Al-Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar. Yang sama kita hormati Bapak Pangulu Nagori Dolok Kahyan beserta seluruh perangkat Nagori, para ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru kami, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Baru 3 malam yang lalu kita musyawarahkan di masjid kita ini bahwa di masjid kita akan hadir ulama besar dari Yaman, negerinya para wali. Kita bentangkan takaja, maka semua bapak-bapak siap untuk mengambilnya, dan ibu-ibu majelis taklim juga siapa takut. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari ini ternyata bisa terselesaikan, kambing bisa dipotong, duren bisa dipanen, rambutan juga banyak, duku nggak ketinggalan. Aman Ustaz? Iya, ada nggak dibawa pulang nanti nih kata Ustaz ya? Aman Bu, yang mau dibawa pulang Ustaz ya? Aman, alhamdulillah aman Ustaz. Satu keberkahan, alhamdulillah. Jadi satu kebaikan. Kita harapkan dengan hadirnya para masyayikh kita, para tuan-tuan guru kita, para ulama kita, bukan dalam negeri saja, tapi luar negeri kita hadirkan. Bukan untuk kenapa kemudian tidak diadakan di Masjid Al-Hidayah? Ada yang menanya, kenapa saat gaya Al-Hidayah? Udahlah kita gantian. Kemarin kita bentangkan Al-Mukhlisin karena masih proses pembangunan. Di Al-Jamil Ikhlas, alhamdulillah siap. Belum dibentangkan di Al-Akbar, belum lagi Al-Ilham, belum di At-Taqwa dan sebagainya. Insya Allah semua kecipratan berkah dengan hadirnya para ulama, para masyayikh, para habaib nantinya. Amin. Insya Allah kita akan hadirkan selalu, karena insya Allah berkah dari Dolok Kahyan ini. Kita nggak tahu berkah apa yang turun kemari ini. Apakah pas musim durian kita nggak tahu. Tapi biasa nggak musim durian juga habaib turun kemari.
Tapi kasihan dan sayang banget ketika habaib turun gak musim durian. Mudah-mudahan musimnya gak berhenti-berhenti. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, musim itu Allah yang punya, gak ada urusannya bagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan apapun, menumbuhkan apapun. Kalau Allah firman dalam Al-Qur'an dan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Kalau penduduk satu kampung, penduduk Dolok Kahiyang semuanya amanu, kata Allah, semuanya beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Pasti janji Allah. Pasti itu janji Allah. La fatahna, pasti akan kami bukakan. Yang jadi siapa, Bu? Yang jadi siapa? Siapa Pak yang janji, Pak? Percaya enggak? Saya. Percaya? Saya. Berapa persen? 100%. Kalau caleg yang janji kan percaya, Pak. Masa janji Allah nggak percaya? Nggak ada hubungannya sama caleg, nggak ada. Nah, caleg apa itu? Baik, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Allah akan turunkan, akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Apa yang Allah bukakan? Semua keberkahan di kampung kita ini. Wal ardh, Allah munculkan tumbuh-tumbuhan dari bumi Dolok Kahiyang ini juga mendatangkan keberkahan. Walakin kadzabu, kata Allah, tapi kalau penduduk kampung ini kadzabu, mendustakan, tidak beriman, tidak bertakwa, masjid kosong, amal masjid gak hidup, majelis taklim tidak ada, silaturahim juga terputus. Akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka yang Allah buka dari langit bukan keberkahan tapi bencana. Yang Allah keluarkan dari bumi bukan keberkahan tapi petaka. Nauzubillah. Itu konsepnya hanya dua saja, amanu wa taqau. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini sebagai bukti akan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Bapak sekalian, agama kita mengajarkan kun aliman au ta'aliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahna. Jika kamu orang berilmu, aduh nggak punya ilmu nih, kamu ta'aliman, kita mau belajar ilmu. Aduh nggak sempat nih, duduk di pondok, nginep di pondok, mondok nggak sempat. Mustami'an, minimal dengarkan ilmu. Ada majelis taklim, ada majelis bayan, ada majelis zikir, ikut mustami'an. Aduh nggak sempat nih, sibuk kerja, hari-hari sibuk. Mustami'an, nggak sempat juga. Muhibban, setidaknya kita jadi yang keempat. Apa itu muhibban? Cinta, senang kepada orang berilmu, cinta, senang kepada ahli ilmu, cinta, senang kepada orang yang belajar ilmu, cinta, senang kepada majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. 4 golongan ini kemudian bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah turunkan. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi yang kelima. Ilmu enggak punya, belajar enggak mau, dengerin orang kober, sama ulama benci banget. Orang belajar, waduh nggak karuan jengkelnya. Patahlah, celaka itu orang. Mudah-mudahan setidaknya kita jadi salah satu dari yang keempat itu. Kalau kita belum punya ilmu, tapi kita masih mau belajar ilmu. Tidak sempat belajar ilmu, minimal mendengarkan ilmu. Tidak sempat dengarkan ilmu, minimal kita cinta kepada ahli ilmu. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan Al-Makaromah Al-Makurom Bapak Syekh Ahmad bin Muhammad dari Yaman yang kami muliakan. Yang kami hormati pentarjim yaitu Al-Ustadz Saban yang kami muliakan. Yang kami hormati bapak-bapak, para ustadz, alim ulama dan para cerik pandai yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Penghulu Negori Dolok Kahiyang beserta para perangkatnya.
yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan nikmat kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, juga nikmat yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Jamiatul Ikhlas, Huta 2 Petani Tengah, dalam rangka melaksanakan takbir akbar bersama Kiai Pak Syekh, Kiai Syekh, yaitu Ahmad bin Muhammad dari Yaman. Alhamdulillah, kita tidak pernah mimpi, tidak pernah minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim Syekh ke tempat kita ini. Ini merupakan keberkahan bagi kita untuk sama-sama kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berikutnya Allah turunkan juga Syekh yang lain di tempat kita ini. Amin. Agar berkah kampung kita. Amin. Dan selanjutnya selaku umat Islam, mari tak bosan-bosannya kita selalu menyampaikan selawat serangga salam atas junjungan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang selalu berselawat sembari mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan dan menjauhi pula apa-apa yang dilarang. Insya Allah kita nantinya benar-benar diakui sebagai umatnya dan dapat pertolongannya kelak dari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya sangat bahagia sekali karena kampung kami, masjid kami telah dipercaya oleh Al-Ustadz Aan Sunaidi menjadi tuan rumah atau tempat hadirnya ulama besar yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekali lagi saya merasa bangga. Kesemuanya ini asbab daripada ustadz kita yang selalu memperhatikan negori Dolokahyan. Tak henti-hentinya Bapak Ustadz Aan Sunadi memperhatikan kita semua. Mulai dari beberapa bulan yang lalu beliau telah turunkan juga yaitu Habib-Habib di negeri Dolokahyan. Saat ini beliau juga turunkan yaitu Syekh keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini merupakan keberkahan bagi kita semua. Jadi kami mengucapkan syukur kepada Bapak Al-Ustadz Sunaidi. Banyak jasa-jasa yang telah diperbuat di negeri Dolokahyan. Dengan asbab pengarahan-pengarahan dari beliau, banyak warga Dolokahyan yang telah menginjakkan kakinya di tanah suci. Allahu Akbar. Jadi ini merupakan keberkahan. Kami ataupun saya merasa bingung bagaimana membalas jasa dari Bapak Al-Ustadz ini. Jadi setelah saya pikir-pikir, ada salah satu jalan bahwa beliau beberapa bulan lagi, kurang lebih 5 bulan Pak Bu, beliau akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan di Kabupaten Simalungun. Jadi khususnya kepada warga Dolokahyan kami meminta, yuk sama-sama kita dukung sebagai balas budi kita kepada Bapak Al-Ustadz Aan Sunaidi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya warga Huta 2 Petani Tengah yang mana telah bekerja sama dengan baik sehingga dapat terlaksananya acara ini. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan tak lupa pula, di sini kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari daerah lain. Mungkin dalam acara ini banyak kekurangan-kekurangan kami.
Hanya sedemikianlah yang dapat kami sediakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kami yakin dan yakin, tempat tidak menjadi masalah. Yang lebih penting bagi kita adalah menyerap ilmu dari Bapak Syekh kita nantinya, supaya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira hanya demikianlah sambutan dari kami atas nama panitia. Kurang dan lebihnya kami mengaturkan maaf. Kami sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk bersekat waktu, kita harapkan dan kita dengarkan dengan seksama tausiah nantinya oleh satu kebanggaan kita yang luar biasa, yang sebelum-sebelumnya zuriat Rasulullah SAW. Hari ini di hadapan kita zuriat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan orang yang mulia, sahabat Rasulullah yang mulia, yang makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah SAW, yang insya Allah hari ini berada di tengah-tengah kita, dan kita berharap insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ziarah ke makam kakeknya. Amin. 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 Amin ya Rabbal. Amin. Waktu dan tempat kita sediakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah memberikan hidayah kita dengan sebab Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan tanda-tanda kemuliaan dengan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahid al-ahad al-fard as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Salawat dan salam. Wa asyhadu an Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, yang tidak beranak, yang tidak pernah diperanakan. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyejuk mata pandangan kita. أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sebagai rahmat buat alam ini. وأرسله بشيرا ونذيرا. Dan Nabi kita Muhammad diutus Allah ke alam ini sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira serta peringatan. وأرسله هاديا مهديا. Dan Allah kirim ini Nabi kita Muhammad sebagai pemberi petunjuk hidayah kepada umat ini. وأضاء بنوره الكون كله صلى الله عليه وسلم. Dan Allah jadikan dengan nur, sebab nurnya Nabi Muhammad Allah jadikan alam ini. وهو رحمة الله المهداة إلينا. Dan itu merupakan sebuah rahmat yang Allah berikan petunjuk kepada kita. فبلغنا الرسالة. Telah disampaikan risalah kepada Nabi Muhammad. وأدى الأمانة. Dan ditunjukkan telah tertunailah amanah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. ونصح الأمة. Dan sebagai pemberi nasihat kepada umat ini. وتركنا على محجة بيضاء. Dan Allah telah ditinggalkan kepada Nabi sehingga terang benderang dari kehidupan agama ini. فأوجد الله سبحانه وتعالى هذا النور المبارك وهذا النور المبين قبل أن يخلق السماوات والأرض. Allah ciptakan ini nur Nabi Muhammad
Dan penciptaan nur Nabi Muhammad diciptakan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. كما جاء في الحديث الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dalam satu hadis ketika Sayyiduna Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله. Ketika itu sahabat Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika itu Sayyiduna Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, demi ibu dan ayahku, apa sih yang pertama diciptakan Allah di alam ini? فقال يا جابر إن الله خلق نور نبيك محمدا من نوره قبل أن يخلق الأشياء. Ketika itu Rasulullah menjawab, ya Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama menciptakan sesuatu itu adalah nurnya Rasulullah, dan Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah ciptakan apapun di alam ini. فخلق الله هذا النور قبل أن يخلق آدم عليه السلام. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. وقبل أن يخلق جبريل وميكائيل وإسرافيل. Bahkan Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah ciptakan malaikat Jibril, Mikail. وقبل أن يخلق جميع الملائكة الكرام. Bahkan Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Allah ciptakan semua para malaikat Allah. بل خلق الله الملائكة وخلق الله الجنة من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan para malaikat, dan Allah ciptakan sorga itu pun dengan nurnya Nabi Muhammad. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض خلق أبونا آدم عليه السلام من نور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Sebelum Allah ciptakan para langit dan bumi, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam itu pun dengan nur Nabi Muhammad. فجعل الله هذا النور في ظهر آدم عليه السلام. Dan Allah ciptakan ini nur daripada diri Nabi Adam alaihissalam. وكلما أدبر أبينا آدم سجدت الملائكة لنور محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika itu seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam karena di sana ada nur Nabi Muhammad. وعندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لنور نبينا محمد في ظهر آدم. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud karena pada diri Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad, إلا إبليس أبى واستكبر. ketika itu yang tidak sujud adalah iblis karena kesombongannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وهو أول من عصى الله سبحانه Dan dialah وتعالى. iblis awal orang yang bermaksiat kepada Allah, awal makhluk yang bermaksiat kepada Allah. وما هذه المعصية الذي عصى بها إبليس ربه سبحانه وتعالى؟ Apa sih maksiat yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih kepada Allah ketika itu? هل شرب الخمر أو زنى؟ لا. Apakah itu iblis minum khamar atau berzina? Tentu tidak. ماذا؟ Lantas apa yang ia lakukan bentuk maksiat itu kepada Allah? أول معصية عصي به الله التكبر، أنه تكبر على أبينا آدم. Awal kemaksiatan yang dilakukan iblis laknatullah alaih adalah kesombongannya kepada Allah ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam alaihissalam. فاغتر إبليس. Maka ketika itu وقال أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين. Maka ketika itu iblis pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, kau telah menciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam itu dari tanah. وقد كان يسمى إبليس
طاؤوس الملائكة رئيس الملائكة. Maka ketika itu dikatakanlah iblis sebagai pemimpin dari seluruh para malaikat ketika itu. وما من موضع سماء في شبر إلا ولإبليس سجدة لله تعالى. Padahal makom iblis ketika itu sangat mulia sebagai pemimpin para malaikat, saking hebatnya itu iblis, tidak ada setiap jengkal di langit kecuali dia pernah sujud di langit itu. فلما عصى الله طرده الله من الجنة. Namun ketika dia bermaksiat kepada Allah karena kesombongan kepada Allah, itu pun sebab besar sehingga dia pun dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. وعندما كان يسمى طاؤوس الملائكة الآن يسمى إبليس المرجوم الملعون والعياذ بالله. Dulu awalnya itu iblis sebagai pemimpin para malaikat, ketika dikeluarkan Allah dari surga itu iblis, dia sebagai orang yang terlaknat di alam ini. وجعله الله عدوا لآدم وبني آدم إلى يوم القيامة هذا الشيطان الرجيم. Ini iblis. Ini iblis telah menyatakan dirinya sebagai musuh Nabi Adam dan musuh seluruh keturunan Adam. وهو عدونا إلى يوم القيامة. Dan iblis itu merupakan musuh kita sampai hari kiamat. وهو حلف بعزة الله. Gitu. إبليس حلف بالله تعالى Iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala أن يغوينا أجمعين. akan menggoda seluruh keturunan anak Adam. قال الله إلا عبادي المخلصين. Allah ketika itu menjawab, ya silakan kau goda seluruh anak Adam. Mereka tidak akan tergoda terkhusus sebagai orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. من هم عباد الله المخلصين؟ Siapa mereka yang orang hamba-hamba Allah yang ikhlas kepada Allah? أنتم أهل هذه المجالس المباركة. Kalian adalah bagian daripada orang-orang ikhlas sebagai hamba Allah yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan itu. وليس للشيطان عليكم سلطان. Tidak adalah ليس يسلط الله عليكم الشيطان. tidak akan mampu syaitan menguasai diri kalian. أهل هذه المجالس لا يقربهم الشيطان الرجيم. Orang yang hadir dalam majelis semacam ini tidak akan mampu syaitan menguasai dirinya. أهل هذه المجالس يحبهم الله. Orang yang hadir dalam majelis semisal ini mereka dicintai oleh Allah. أهل هذه المجالس يحبهم رسول الله. Orang yang hadir dalam majelis semisal ini mereka orang-orang yang dicintai Rasulullah. أهل هذه المجالس تحبهم الجنة. Orang-orang yang hadir semisal ini mereka orang-orang yang dicintai surganya Allah. أهل هذه المجالس يحرم الله عليهم النار. Orang yang hadir dalam majelis semisal ini Allah pun mengharamkan kepada mereka disentuh neraka Allah. احمدوا الله على هذه النعمة. Bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat yang sangat agung dan mulia ini. احمدوا الله على وجود هذا المجلس المبارك. Pujilah Allah dengan kau dihadirkan dalam majelis semisal ini. ولئن شكرتم لأزادكم الله مجلسا بعد مجلسا بعد مجلس. Kalau kau bersyukur dengan iman Allah pilih kau hadir dalam majelis semisal ini, kelak kau akan dipilih Allah dalam majelis demi majelis berikutnya. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah memberikan perumpamaan kepada orang yang mukmin. لا يشبع من خير. Orang beriman, kata Nabi, tidak pernah kenyang melakukan segala macam kebaikan. لكن Akan tetapi إذا أكلنا صباحا ووقت الضحى ووقت الظهر ووقت العصر نشبع من الأكل. tapi kalau kita urusan dunia, kita makan pagi, siang, sore, banyak kita makan, kita akan kenyang. لكن إذا حضرنا مجلس بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء لا نشبع من الخير. Tapi dalam urusan akhirat, perumpamannya majelis, kau hadir pagi, hadir duha, hadir zuhur, hadir asar, hadir ma'al, kau tidak akan pernah kenyang dari segala macam kebaikan itu. بل قال بعض العلماء Bahkan sebagian para ulama mengatakan أن هذه المجالس من مجالس الجنة في الجنة. bahwa ini majelis
Majelis yang semisal ini ada merupakan sorga di atas sorga. لماذا؟ Kenapa? لأن في حضورنا في هذا المجلس نحس بالروحانية وبالطمأنينة وبالسكينة. Karena dalam majelis semacam ini begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Di sana ada kemuliaan, cucur rahmat Allah, ketenangan dari Allah. يا من حضرتم في هذا المجلس، Orang-orang yang hadir dalam majelis ini, ألا تحسون بالراحة والطمأنينة؟ adakah kerasa ketenangan dalam jiwa kalian? فهذه من نعم الله علينا وعليكم. Dan ini merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita dan kalian semua. فأنتم في مجلس من مجالس الجنة. Kalian sedang berada dalam majelis daripada kumpulan orang-orang berada dalam surga Allah. والنبي بشرنا وأخبرنا أن هذه المجالس روضة من رياض الجنة. Dan Nabi memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya, kau sedang berada di satu taman daripada taman-taman surga itu. وإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أهل هذه المجالس ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. Bahkan Allah pun mengatakan, Allah ketika itu Allah menyaksikan, memandang orang-orang yang hadir dalam majelis semisal ini. Mereka-mereka yang dipandang Allah, mereka tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول الله يا ملائكتي Ketika itu Allah pernah berfirman, hei para malaikatku, انظروا إلى عبادي kalian pandanglah, perhatikanlah hamba-hambaku yang hadir di situ. وقد اجتمعوا من أجلي Mereka berkumpul semata-mata karenaku ومن أجل نبي محمد dan karena nabiku Muhammad. ومحبة في نبي Karena محمد. ada bentuk cinta kepada Nabi Muhammad. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. Para malaikatku, saksikan oleh kalian aku telah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. ألا يكفينا أن الله يغفر لنا في هذا المجلس؟ Apakah kita yakin Allah telah mengampunkan dosa dengan berkah majelis ini? ألا يكفينا أن الله ينظر إلينا في هذا المجلس؟ Apakah cukup bagi kita telah dipandang oleh Allah? ألا يكفينا أن الله يرحمنا في هذه الساعة؟ Apakah cukup Allah memberikan kasih sayang kita pada waktu yang sangat mulia ini? ألا يكفينا أن الله ينظر إلينا ويتوب علينا؟ Apakah cukup hari ini Allah terima taubat kita? وإن لله في هذه المجالس دعوات مستجابة. Ketahuilah bahwasanya orang hadir dalam majelis semisal ini semua doa-doa yang mereka pinta diijabah oleh Allah. إذا حضرت في مثل هذه المجالس اسأل من الله العافية. Apabila kau hadir semisal majelis semacam ini, mintalah kepada Allah agar kau mendapatkan taufik, afiat, kesehatan, kemuliaan dari Allah. اسأل من الله أن الله يصلح قلبك. Mintalah kepada Allah agar Allah perbaiki hatimu. اسأل من الله أن الله يبلغك إلى زيارة مكة وزيارة المدينة لأجل قبر نبيك محمد. Mintalah kepada Allah, Allah akan bimbingmu, dimudahkan segala hajatmu sehingga kau bisa ke Makkah, Madinah, ziarah Nabi Muhammad. فإن الله يستجيب الدعاء في مثل هذه المجالس المباركة. Allah mengabulkan semua doa orang dalam majelis semisal ini. ولكن لا يقبل الله إلا من قلوب حاضرة. Tapi itu tidak diijabah Allah kecuali orang-orang yang hatinya hadir kepada Allah. لا يكون قلبك خارج المجلس، يكون قلبك حاضر في هذا المجلس. Jangan kau di sini, hatimu keluar dari tempat ini. لأن الله ينظر إلى قلوب. Yang karena yang dipandang Allah hati setiap kita masing-masing. الله لا ينظر إلى صور، لا ينظر إلى أجساد، لا ينظر إلى ملابس، بل ينظر إلى قلوب. Allah tidak memandang kepada pakaianmu, kepada wajahmu, kepada bentuk dirimu. Yang dipandang Allah hatimu. فنقول الحمد لله على حضورنا في هذه الليلة المباركة. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. كان بعض العلماء وبعض الصالحين إذا انتهى من مجلس علم ماذا يقول؟ Ada sebagian ulama mengatakan kalau mereka setelah selesai dari majelis semacam ini, apa yang mereka katakan? يقول الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة، طعام الأرواح والقلوب. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makanan, yang makanan itu sampai hari kiamat terasa kenikmatannya dalam hati. فيا محبين رسول الله صلوا على رسول الله. Salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقد أقبل علينا وعليكم شهر المحبة، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله. Hari ini kita telah kita menyambut kedatangan bulan yang agung, bulan di mana baginda Nabi Muhammad dilahirkan di bulan itu. نفرح بميلاد رسول الله. نفرح بميلاد رسول الله. Senanglah kita dengan bulan yang agung di mana bulan itu dilahirkan Rasulullah. ومن فرح بميلاد رسول الله فرح رسول الله منه صلى الله عليه وسلم. Barang siapa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bulan datang, bulan kelahiran Nabi Muhammad, kelak Nabi Muhammad menggembirakan orang itu. المولد لا يحتاج إلى دليل صحيح بل يحتاج إلى قلب صحيح. Maulid itu tidak butuh kepada dalil yang sahih, tapi maulid itu butuh kepada hati yang sahih. بعض الناس يقول هذه بدعة. Sebagian orang ada mengatakan ini bid'ah. يقول لا زالك قلبك خربان. Bukan, sesungguhnya yang hancur itu bukan agama ini, tapi yang hancur hatimu. لا زال على قلبك الران. Karena ada penyakit besar dalam jiwamu. إذا تحب رسول الله لا تقول مولد رسول الله بدعة. Kalau kau memang cinta kepada Rasulullah, mana mungkin kau mengatakan merayakan Nabi itu merupakan sebuah perbuatan bid'ah. فقد احتفلت الملائكة بميلاد رسول الله. Bahkan merayakan lahir Nabi itu pun dilakukan oleh para malaikat Allah. وتزينت الجنة بميلاد رسول الله. Bahkan ketika Nabi dilahirkan, ketika itu sorga pun dihiasi dengan hiasan yang sangat indah. وامتلأت السماوات والأرض نورا بميلاد رسول الله. Ketika Nabi Muhammad lahir ke alam ini, ketika itu seluruh langit dipenuhi dengan cahaya-cahaya kemuliaan Allah. وصاح الشيطان 3 صيحات عندما ولد رسول الله. Maka ketika صاح الشيطان عند ميلاد رسول الله. يعني غضب. ketika lahir Nabi Muhammad, ketika itu para syaitan terkejut dan marah. وقد كان الجن قبل ميلاد رسول الله يطلعون إلى السماء ويسمعون أخبار السماء. Ketika itu ada jin yang mendengar bahwa Nabi Muhammad akan diturunkan ke alam ini. فعند ميلاد رسول الله Dan ketika lahir Nabi Muhammad, لا يستطيعون أن يسمعون ما يدور في السماوات. tidak tahu mereka ketika lahir Nabi Muhammad, tidak dapat kabar mereka Nabi Muhammad telah dikirim ke alam ini. قال الله في سورة الجن ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Orang-orang yang mendengar, ومن يستمع الآن يجد له شهاب محرق من النار. siapa mereka-mereka yang mendengar kabar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dilempari dari awan-awan itu. Para syaitan dilempari dengan awan-awan itu. وفي ليلة ميلاد رسول الله Pada malam kelahiran Rasulullah, اهتز العرش ضربا واستبشارا. ketika itu arasy pun terkejut, penuh dengan kegembiraan. وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا. Ketika itu para malaikat pun terkejut, mengagungkan Allah dan minta ampun kepada Allah. وامتلأت السماوات أنوارا. Maka ketika itu seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah. وفي ليلة ميلاد رسول الله نكست الأصنام في المشارق والمغارب. Ketika lahir Nabi Muhammad, saudara, ketika itu seluruh patung-patung berhala dihancurkan oleh Allah. وفي ميلاد رسول الله طفئت النار، نار فارس الذي كان لها 1000 سنة لم تنطفئ. Bahkan di Paris ada sebuah api yang telah hidup 1000 tahun, tidak mati-mati api di Paris itu sebagai bentuk sesembahan orang di zaman itu. Namun ketika lahir Nabi Muhammad, api itu padam secara otomatis. وفي ليلة ميلاد رسول الله غارت بحيرة ساوى. يعني انتهت الماء حقها يذهب إلى الأرض. في ساوى منطقة ساوى اسمها في فارس. الماء عندما كان له 1000 سنة لم يجف هذا الماء. فعند ميلاد رسول الله جف هذا الماء لأنه كانوا يعبدون هذا الماء. Bahkan ada satu tempat di negeri Paris, itu satu tempat kolam yang airnya tidak pernah kering.
Subhanallah, karena tempat itu dijadikan mereka sebagai sesembahan mereka. Ketika lahir Nabi Muhammad, air itu pun kering ketika itu. وعندما سألوا السيدة آمنة عليها السلام رسول الله Ketika ditanya Sayyidatuna Aminah sebagai umminya Rasulullah, عندما حملت رسول الله ketika kau hamil yang dalam kandunganmu Rasulullah, لم تشتكي من الحمل كما تشتكي بعض النساء. tidak pernah itu umminya Rasulullah merasakan haus sebagaimana orang yang haus kebanyakan para wanita. المرأة إذا حملت تتعب من الحمل، لا تأكل، تتجايا، إذا شمت شيء من الأكل تتجايا. Bahkan banyak dari kalangan wanita kalau mereka mengandung, subhanallah, mereka makan muntah, mereka minum kadang muntah. Tapi itu tidak terjadi pada umminya Rasulullah, ibunya Rasulullah ketika mengandung Nabi Muhammad. السيدة آمنة لم تحس ببطنها بشيء إلى ليلة ميلاد صلى الله عليه وسلم. Seolah-olah itu Sayyidatuna Aminah tidak merasakan apa-apa keluh kesah kesengsaraan ketika mengandung Rasulullah. في ساعة الميلاد قبل الفجر بساعة. قبل ميلاد رسول الله قبل الفجر بساعة. ايش هذا؟ في قبل الفجر في ليلة ميلاد رسول الله الساعة قبل الفجر بساعة ولد رسول الله. Lebih kurang 1 jam sebelum waktu subuh, disitulah lahir Nabi kita Muhammad. أمر الله مريم بنت عمران وسيدتنا آسية بنت مزاحم أن تنزل من الجنة لميلاد رسول الله إلى الأرض. Subhanallah, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah diperintahkan Allah keturun ketika lahir Nabi Muhammad. ومعهن من الحور العين. Bahkan dari kalangan bidadari sorga pun bersama dengannya sebagai bentuk mengagungkan Nabi Muhammad. والذي كانت من أهل الدنيا السيدتنا الشفاء أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. Dan dari kalangan ahli dunia ketika itu yang disebutkan namanya oleh beliau. قالت الشفاء عندما ولدت آمنة رسول الله ketika dilahirkanlah Nabi Muhammad oleh Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. قالت خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب خرج نور مع رسول الله. Ketika lahir Nabi Muhammad bersamaan ketika itu keluar nur, dan nur itu mencahai dari langit timur sampai kepada barat. وقالت السيدة الشفاء ولد رسول الله ساجدا لله تعالى. Kata Syafa' yang menyaksikan kelahiran Nabi, bahwa ketika itu Nabi lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. ثم Kemudian رفع بصره إلى السماء. Kemudian Nabi kita Muhammad tuh diangkat kepalanya ke arah langit. وعطس. Kemudian dia bersin. وقال الحمد لله. Maka ketika itu bayi yang Rasulullah itu mengatakan Alhamdulillah. قالت الملائكة يرحمك الله يا محمد بن عبد الله. Ketika itu malaikat pun menjawab Yarhamukallah ya Muhammad. Moga Allah memberikan rahmat kepadamu ya Muhammad bin Abdullah. وولد مكحول العينين. Ketika Nabi lahir, subhanallah, dalam keadaan Nabi sudah memakai celak. ولد مقطوع السر. Ketika Nabi lahir, pusatnya pun sudah terpotong. ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. Kan subhanallah, Nabi lahir, Nabi dalam keadaan sudah khitan. هذه لرسول الله صلى الله Dan ini عليه وسلم. kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. وأضاء الكون بنور رسول الله محمد بن عبد الله. Dan Allah berikan cahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad. فيجب علينا أن نحتفل بميلاد رسول الله. Maka wajar dan sangat wajar kita menyelenggarakan ihtifal perayaan lahir Nabi Muhammad. ولا نسمع لمن يقول هذه بدعة أو ذلك حرام، لا نسمع إليه. Tidak perlu didengar dan tidak perlu terpengaruh dengan orang yang mengatakan merayakan milad Nabi Muhammad oleh Nabi sebagai perbuatan bid'ah. افرحوا برسول الله. Gembiralah kalian dengan lahirnya Nabi Muhammad. عظموا رسول الله. Agungkan Nabi Muhammad. اتبعوا رسول الله. Ikutlah kalian, ikuti Nabi Muhammad. اجعلوا رسول الله لكم قدوة. Jadikan Rasulullah sebagai contoh teladan bagi dirimu. فقد
اقتدى به سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Sungguh telah menjadikan contoh Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. وإذا ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نقول رضي الله عنهم. Ketika kita menyebutkan nama-nama mereka itu, kita pun mengatakan radhiyallahu taala anhum, Allah ridha kepada mereka. لماذا؟ Kenapa? لأنهم حبوا رسول الله Karena mereka itu menjadikan Rasulullah sebagai ikutan bagi mereka. واتبعوا رسول الله Mengikuti jejak Nabi Muhammad. واقتدوا برسول الله. Mereka menjadikan contoh Nabi Muhammad. فإذا سرنا على ما سار عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فنحن من أهل جنات النعيم. Kalau kita jadikan perjalanan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kita berada dalam jalan-jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka pun mengikuti Nabi Muhammad. وقد رباه الله فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. Allah telah mendidik mereka jadikan Rasulullah sebagai ikutan mereka. عندما سألوا السيدة عائشة بنت أبي بكر كيف كان خلق رسول الله؟ Ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? قالت كان خلقه القرآن. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. كان كأنه قرآن يمشي على الأرض. Seolah-olah Nabi kita Muhammad Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi ini. إذا سبه أحد أو شاتمه أو لعنه يسامحه عليه الصلاة Ketika والسلام. ada orang yang menghinanya, mencelanya, melaknatnya, Nabi memberikan maaf kepada mereka. فقد لاقى الأذى من كفار قريش ومن عمه أبي لهب وأبي جهل. Ketika Nabi SAW dihina, dinistakan oleh Abu Lahab, Abu Jahal. فكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Ketika itu Rasulullah malah doa, ya Allah ampuni mereka karena mereka nggak tahu ya Allah. وقد كان يتحمل أذى زوجاته عليه الصلاة والسلام. Bahkan kadang-kadang Nabi menanggung beban terhadap keluarga mereka. فكانت السيدة عائشة تغير على نساء النبي من رسول الله. كانت السيدة عائشة تغير على رسول الله، تريد رسول الله أن يكون لها. Sayyidatuna Aisyah. نعم. Kadangkala Sayyidatuna Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad, karena dia tahu istri Nabi banyak, dia sering merasakan aku ingin Rasul senantiasa bersamaku. وفي ليلة من الليالي كان رسول الله عند السيدة عائشة. Tapi satu hari subhanallah ada kisah, kata beliau, satu hari Rasulullah sedang berada di rumah Sayyidatuna Aisyah. فأتت سيدتنا أم سلمة بطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika itu datang Ummu Salamah juga istri Nabi datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha membawa makanan ketika itu. فأخذته سيدة عائشة ورمته فوق الأرض وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. Bagaimana luar biasanya akhlak Nabi ketika Sayyidatuna Ummu Salamah bawa makanan ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ketika itu dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi juga Sayyidatuna Aisyah. Ummu Salamah bawa makanan ke rumahnya, dia terima langsung, dia pecahkan itu makanan yang dibawa oleh Ummu Salamah. Cemburu dia dengan perbuatan itu. Apa yang dilakukan Nabi? Namun tersenyum saja. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, subhanallah, begitulah akhlak mulia baginda Nabi kita Muhammad. ولم يتكلم على عائشة ولم يضرب عائشة وإنما تبسم عليه الصلاة Nabi والسلام. tidak menyampaikan apapun kepada Sayyiduna Aisyah. Nabi tidak memukulnya. Nabi senyum saja melihat keadaan mereka yang begitu cemburu dengan Rasulullah. بل خرج في يوم من الأيام في مكة المكرمة عليه الصلاة والسلام. Dan satu hari Nabi pernah keluar di Mekah dan Mekah Mukarramah. ورأى امرأة شيباء تحمل حطبا فوق ظهرها. Satu hari ada seorang wanita tua tahmiloish حطب من الحطب. membawa kayu di punggungnya. فأخذ رسول الله الحطب من على ظهرها وحمله فوق ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. Subhanallah, wanita tua ini ketika di Mekah dia bawa kayu, udah tua. Nabi ambil itu kayu, Nabi letakkan di punggungnya yang mulia. Diambil Nabi yang bawa kayu itu. وهذه المرأة تقول له في أثناء الطريق. Ini wanita tua yang Nabi angkatkan kayunya sambil jalan, Nabi bawakan kayu ke rumahnya. Wanita tua itu mengatakan kepada Nabi, ولم تعرف أنه رسول الله. sementara ketika itu dia tidak tahu bahwa ini Nabi Muhammad. فقالت يا هذا ليس معي أجرة أعطيك نقود.
يا هذا نعم. ليس معي أجرة أعطيك على حملك للحطب نقود. Aku يا لا يا هذا Nah, ليس معي أجرة نقود أعطيك لأنك حملت الحطب عني. nah, aku nggak punya duit kata nenek ini. Kau bawakan ini, aku nggak bisa bayar kau kata nenek ini. ولكن Akan tetapi, أعطيك نصيحة. tapi aku ngasih nasihat samamu kata nenek ini kepada Nabi. إنا سمعنا Sesungguhnya kami telah mendengar أنه خرج في مكة رجل يقال له محمد. ada seorang laki-laki yang telah dikeluarkan. Artinya ada seorang laki-laki di Mekah namanya Muhammad. فلا تسمع إليه Kau hati-hati jangan kau dengar cakapnya dia. ولا تسمع كلامه Dan cakapnya tidak perlu kau dengarkan. فإنه ساحر Itu seorang yang tukang sihir. وهو مجنون Dan dia itu gila. وهو مشعوذ. Bahkan musyair. ساحر Hah? ساحر من السحر. Dia tuh ahli sihir. والنبي يتبسم إليها صلى الله عليه Ketika itu وسلم Nabi mendengar, Nabi senyum sambil membawa kayu itu ke rumahnya. إلى أن وصل إلى عند بيتها Sampai kepada depan rumahnya, ووضع الحطب من على ظهره الشريف. maka diletakkan Nabi kayu yang dibawanya diletakkan. فقال لها Maka Nabi pun berkata kepada wanita tua itu, يا أماه ibu kami, إن الذي تسبينه هو أنا محمد. sesungguhnya yang dari tadi ketika aku bawa kayu kau hina-hina, kau jelek-jelekan, akulah orangnya Muhammad itu. فاستحت Fastahat. jangan malu. malu Lan tahya. يعني استحيا Istahya. من الحياة. Lan tahya. Jangan kau malu. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. Maka ketika itu spontan langsung wanita tua itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. فدخلت الإسلام بخلق من أخلاق رسول الله. Dia orang wanita tua ini masuk ke dalam Islam dengan sebab akhlak mulia Rasulullah. فهكذا من تخلق بأخلاق رسول الله Beginilah yang kita rasakan ketika kita menjadikan uswah akhlaknya Rasulullah. جعله الله نورا يمشي بين الناس. Allah jadikan nur itu jalan di permukaan dunia ini. وجعله الله يهدي الناس على يديه. Allah jadikan hidayah Nabi sebagai petunjuk hidayah di alam ini. لماذا؟ Kenapa? لأنه اقتدى برسول الله. Karena mereka menjadikan Rasul sebagai uswah dalam kehidupan mereka. فيجب عليكم بارك الله فيكم أن تملأوا قلوبكم بمحبة رسول الله. Jadikan berjuanglah, kau penuhi hatimu dengan cinta kepada Rasulullah. بكثرة الصلاة Dengan banyak والسلام عليه. salawat dan salam kepada Rasulullah. اجعل لك ورد من الصلاة على رسول الله في شهر ربيع الأول. Kau jadikan wirid bacaanmu rutin salawat kepada Rasulullah, apalagi di bulan Rabiul Awal ini. ولو 100 مرة في اليوم. Atau walaupun hanya 100 kali dalam satu hari. ولو 1000 مرة في اليوم. Atau hanya cuma 1000 kali dalam satu hari. فمن أراد أن يتقرب إلى رسول الله بكثرة الصلاة والسلام Siapa orang عليه. yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad, banyaklah salawat kepada Rasulullah. ومن أراد أن يحبه رسول الله فليكثر من الصلاة والسلام عليه. Barang siapa yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad, hendaklah dia banyak salawat dengan Rasulullah. ومن أراد الخير والبركة فعليه بالإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد. Barang siapa yang ingin dapat banyak kebaikan dan keberkahan, hendaklah banyak dia baca salawat kepada Nabi Muhammad. الصلاة على النبي يغفر الله بها الذنوب. Salawat kepada Nabi merupakan sebuah jalan pengampunan dosa-dosanya. الصلاة على النبي يقضي بها الله الحاجات. Dengan banyak salawat Allah tunaikan segala hajat dan keperluan kita. بالصلاة على النبي يسهل الله الأرزاق الحسية. يعطيه الله الأرزاق الأموال. Nah, dengan banyak salawat kita Allah datangkan harta kepada kita. بارك الله لنا ولكم في هذه الليلة المباركة. Semua Allah jadikan keberkahan kepada kita semua. ونسأله أن يبارك في الحاضرين والحاضرات. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan semua yang hadir laki-laki maupun yang perempuan. وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. Jadikan pertemuan yang kau cintai, ya Allah. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Jangan kau pisahkan kami kecuali
kami pemisahan yang telah kau bersihkan semua dosa-dosa kami. ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Jangan kau jadikan kesedihan dalam pertemuan ini. اللهم كما وفقتنا فاقبلنا. Ya Allah, sebagaimana taufik yang kau berikan kepada kami, berikan kemuliaan itu kepada kami, ya Allah. واقضي للحاضرين والحاضرات جميع Ya Allah, الحاجات. tunaikan segala kami yang hadir, semua yang hadir, segala hajat-hajat kami. ومن أراد من الحاضرين أن يزور مكة والمدينة نسأل الله أن يسهل له ذلك وأن Siapa يبلغ orang yang ذلك. punya keinginan kuat ingin ziarah Makkah Madinah, mudahkan bagi dirinya, ya Allah. ونسأله لنا ولهم حسن الخاتمة. Jadikan kami semua mati dalam keadaan husnul khatimah. ونسأله أن يبارك لنا في قدوم شهر ربيع الأول. Berikan keberkahan kepada kami dalam penyambutan Rabiul Awal. اجعله شهر الخير والبركة والنور. Jadikan kepada kami bulan yang penuh dengan keberkahan dan nur. يا من وفق أهل الخير للخير وعنوا عليه وفقنا للخير وعنا عليه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah SWT, insya Allah besok hari Kamis ya.